Sebenarnya kalau kita tahu rahasia takdir, apapun yang akan terjadi, kita tidak ada kekhawatiran. Karena kita tahu sesudah ujian ini pasti ada sesuatu kebaikan. Dan yakini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah tidak senang menyusahkan hambanya. Tapi kadang-kadang proses untuk menuju kebaikan ada kesulitan dan tantangan. Seperti cerita seorang bapa yang bercita-cita untuk berhaji. Saya bertemu seorang jamaah, usia sudah mungkin 80-an, 80 tahun lebih. Saya pas bertemu diceritakan ini marbot masjid, ahli masjid. Saya berdialog bertahun-tahun, Masya Allah, kerjaannya hanya lap-lap masjid, bersihkan masjid, jaga masjid. Saya berkata sama beliau, Pak, apa yang Bapak inginkan? Tahu nggak jawabannya apa? Saya ingin haji. Tapi saya orang tidak mampu. Doakan mudah-mudahan saya bisa haji. Saya bilang insya Allah Pak, kalau soal haji, soal umrah itu tidak tergantung dengan kemampuan. Ada orang yang tidak punya uang sama sekali tapi dapat dipanggil bisa haji. Karena haji dan umrah itu hadiah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Bahkan justru ada orang yang banyak hartanya tapi tidak tertutup hatinya untuk ke tanah suci. Boleh kita bercita-cita, berkeinginan ke tanah suci, tapi jangan digantungkan persoalan ini masalah kemampuan. Nanti kalau saya ada uang, saya mau haji dan umrah. Belum tentu saat sudah ada uang, belum tentu haji dan umrah. Kalau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berkata sama beliau, Bapak kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti Bapak akan berhaji. Tiba-tiba saya menerima telepon dari anak beliau. Habis saya ketemu kira-kira beberapa bulan, saya terima telepon menyampaikan bapaknya kecelakaan. Kok gimana kecelakaan? Apa ceritanya? Dia bilang habis keluar dari masjid, pulang malam hari, nampaknya ada mobil. Pas ayahnya lagi seberang jalan, ada mobil tidak memperhatikan, kemudian tabrak. Alhamdulillah tidak terlalu parah, cuman perlu dirawat di rumah sakit sedikit, sebentar. Saya ke sana, pergi. Rumah sakitnya di mana? Dikasih tahu alamatnya. Saya datang kunjung silaturahim. Pas beliau bertemu dengan saya, nangis dan pingin peluk saya. Dan terus saya tanya gimana? Kata beliau, ada cerita yang istimewa terjadi sama saya. Ternyata orang yang menabrak beliau orang yang kaya. Habis itu orang yang kaya minta maaf sama si bapak ini. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Beliau tambah nangis. Orang kaya bingung, ya kenapa saya setiap mohon maaf malah nangis dia. Ditanya kenapa Pak nangis, sakit? Tidak, karena Bapak dari tadi bilang Pak Haji, sedangkan saya belum haji. Tertutup hati orang yang kaya, yang dia sediakan biaya haji dan bisa berangkat. Dan kata beliau, betul apa yang disampaikan ketika pertama kali bertemu. Kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti bisa ke tanah suci. Walaupun ditabrak mobil. Berarti intinya apa? Apa yang saya ingin sampaikan? Jangan ada yang merasa menolong atau merasa sakit hati atau merasa tersinggung ketika menghadapi ujian.
merasa belum terkabul keinginannya, Allah sudah kabulkan. Insya Allah tidak ada di antara kita yang ditolak doanya. Cuman kita mohon maaf kadang-kadang buru-buru, ingin selalu semuanya cepat. Kadang-kadang kalau terlalu cepat apa yang kita inginkan kita dapat, itu bahaya juga. Dan Allah ingatkan, kalau manusia, Allah tidak sulit menjadikan manusia semuanya kaya. Kalau sekarang saya bertanya, mau nggak semuanya jadi orang kaya? Pasti mau, siapa yang tidak mau? Coba bayangkan, kira-kira sulitlah bagi Allah menjadikan semua manusia di bumi kaya raya? Sulit tidak? Tapi pertanyaan saya, kira-kira berjalan hidup kita enggak kalau kita semuanya kaya? Bisa berjalan lancar? Masa enggak? Semuanya kaya raya. Gimana kehidupan kita sehari-hari? Berjalan lancar tidak? Kenapa tidak? Saking banyak kekayaannya. Kalau semuanya kaya, memang sulit menjalani kehidupan. Contoh, cari supir, siapa yang mau supirin kita? Sama-sama kaya. Datang minta tolong sama teman, boleh nggak ini cariin supir? Aku aja lagi cari supir, dah dapat. Mau punya perusahaan sendiri, butuh tenaga kerja kan? Semuanya orang kaya. Buat apa kalau mereka semua kaya, masing-masing punya pabrik, tapi tidak ada yang bekerja? Sulit nggak jalan hidup? Sulit. Sama sebaliknya, kalau semuanya di bumi miskin, susah. Kira-kira gimana hidup kita? Ya susah juga. Tidak bisa lancar hidup di dunia. Setiap ada orang datang minta tolong, Pak, apalagi saya, Pak? Saya aja susah. Tapi makanya ada hikmah. Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya menutupi kebutuhan yang miskin, miskin juga menutupi kebutuhan yang kaya. Saling mengisi. Supaya apa? Supaya dunia ini berjalan. Hidup kita berjalan. Tapi coba bayangkan kalau semua orang kaya tidak mau membantu orang miskin, dan semua orang miskin sombong dan mau melayani orang kaya, gimana kehidupan kita? Susah. Makanya jemaah sekalian, kunci anda sukses dunia akhirat, percayalah takdir. Dan semua takdir itu baik, tapi kita belum tahu rahasianya.